Selamat sore, sahabat Malaysia dimanapun berada. Semoga kita diberikan kesehatan selalu ya. Di sini Terima kasih sedang melakukan pelatihan HCP HCS terintegrasi ya yang diadakan oleh iKnow ya. iKnow ini merupakan salah satu brand Terima kasih untuk mengadakan berbagai pelatihan gitu ya. Khususnya sekarang lebih kepada HCP dan HCS. Nah, sekarang ini eh, kehadiran Mbak Cia gitu ya dari PT Mahitala Inkeng Demah gitu ya. Kebetulan beliau ini sekarang adalah sebagai asisten manajer sustainability. Halo Mbak Cia. Halo, Mas Budi. Oke, ya Selamat sore. Mbak Cia ini merupakan salah satu peserta training HCP HCS terintegrasi sekarang. Oke, Mbak Cia, bagaimana eh, tanggapannya terkait dengan pelatihan hari pertama ini, gitu ya? Apakah mengerti atau masih sedikit bingung atau setengah mengerti? Gimana, Mbak? Untuk pelatihan hari pertama ini ya setengah mengerti, setengah bingung. Karena kebetulan ini sambil di kantor juga, jadi sambil Ya. ngurusin kerjaan yang lain. Ya, Alhamdulillah kalau 50% dapatlah serapannya hari ini ya. Gitu sih untuk pengalaman hari pertama hari ini. Oke, selain itu mungkin eh, kira-kira nih apa nih yang tadi ya tadi bilangnya 50% sudah paham gitu ya. Kira-kira apa sih yang sudah dipahami dari pelatihan ini dan kira-kira apa sih yang masih belum paham gitu. Wah, kalau yang belum paham banyak. Oh, banyak ya. Karena kan modulnya dari berapa modul baru 2 modul ya yang kita bahas Oh, ya. Iya. oke oke. Jadi kalau hari ini kalau aku tangkap tadi, aku kebetulan pagi aku tadi sambil bolos dikit kan ada perjalanan ke kantor. Kalau Oke. dari modul pertama yang disampaikan Pak Dwi ya, tadi pahamlah mengenai FPIC bahwa sejatinya kalau kita mau memulai untuk scoping fisik ataupun di lapangan untuk dokumen HCP/HCS nanti kita ada FPIC dulu dengan masyarakat gitu. Mengumpulkan informasi awal gimana sih status lahan ini sebelumnya karena kan mungkin masyarakat setempat lebih tahu lebih awal mengenai kondisi dari areal tersebut. Ya. Kemudian tadi apa jenis-jenis NKT-nya dari mulai NKT 1 sampai 6 apa aja, terus eh, apa tadi contoh-contoh sebaran vegetasinya yang mulai ada istilah scrub, terus yang forestry. Ya. Nah, ya aku lupa namanya tapi kalau ngeliat gambarnya sekarang udah bisa bedain oh kalau yang ini scrub, ini yang kayak gitu sih. Sama materi dari Mas Budi, jadi aku udah tahu Ya. sekarang, tahu lah hari ini gitu. Sebelumnya kan aku taunya, oh mereka ngambil peta citra satelit, oh tahu, oh kalau ternyata due date-nya itu harus 1 tahun data dari citra satelit itu masih berlaku dan bisa dilakukan moratorium. Gitu. Walaupun aku masih bingung gimana cara moratoriumnya gitu. Iya. Hmm. Oke, ya. Ya, memang eh, hari ini memang masih baru hari pertama ya, jadi mungkin memang masih baru mengupas kulit-kulitnya gitu ya. Tapi memang Ya. secara konsep memang HCS ini ya kalau saya pribadi dulu juga baru belajar juga walaupun saya kehutanan dulu ya gitu ya, tapi tetap istilahnya berbeda sendiri gitu ya. Jadi memang panduan ini memang menurut saya juga kalau bagi orang awam yang belajar baru juga pasti tidak akan langsung bisa hatam gitu ya istilahnya ya. Pasti Mm-mm. juga memang harus sedikit-sedikit harus mencontek toolkit gitu ya. Tapi memang ya mungkin sih bagi saya ilmu baru juga gitu ya. Mungkin dulu saya juga tidak mengenal apa sih itu NKT, SKT gitu. Nah, ya semenjak di Terima Kasih ini ya juga saya dulu mengikuti pelatihan juga tahun 2019 baru bisa mungkin sedikit banyak juga ya belajar terkait dengan NKT dan SKT. Terutama juga apa ya dulu juga ada sempat masa transisi Mbak. Gitu ya. Jadi memang dulu kita masih istilahnya peer review gitu ya. Jadi memang belum ada HCVN gitu. Dan sekarang juga
sudah mulai 2017 itu sudah mulai pakem menggunakan quality panel gitu ya. Hmm. Nah, ya sampai sekarang juga metodenya sudah manual assessment-nya yang kesekian kalinya kayaknya nih. Jadi Oh, memang udah ya banyak tadi yang update-nya ya. ya sudah banyak update-nya. Tadi seperti Pak Dwi bilang kan dari tahun 2003 gitu ya, 2008, 2013, kemudian 2017 ya, kemudian ada eh, toolkit HCS gitu ya, toolkit HCS versi 1 2015, kemudian versi 2 2017 sehingga sekarang digabungkan menjadi integrasi gitu ya. Seperti itu sih ya, ya memang yang masih terkendala adalah memang terkait citra ini ya dan eh, due date-nya itu memang kadang di lapangan mungkin kalau existing itu masih mudah dikontrol gitu ya. Tapi kan yang susah memang kalau izinnya masih izin lokasi atau izin kadastral gitu ya. Sebenarnya dari perusahaan sudah moratorium tapi ya mau gimana kan masih lahan masyarakat gitu ya. Itu ya memang ya itu juga masih salah satu kelemahan sih menurut saya seperti itu. Dan apalagi proses quality panel ini juga tidak sebentar gitu ya. Sekali submit itu dibutuhkan waktu 3 bulan atau 45 hari 45 hari kerja, sorry ya, 45 hari kerja. Jadi kalau di kalender ini sekitar 30 tiga bulan ya, 3 bulan atau setara dengan 90 hari. Jadi memang cukup lama. Itu pun belum tentu ya satisfactory langsung gitu ya. Jadi memang agak sulit juga sih. Tapi kami memang selalu mengupayakan mudah-mudahan satisfactory di pertama gitu. Dan ya mudah-mudahan juga eh, dengan pelatihan ini Mbak Cia jadi lebih paham lah gitu ya. Tapi kalau tadi sih sekilas kayaknya paling paham Mbak Cia ini kayaknya. Waduh, justru banyak nggak Ya, pahamnya, makanya dari tadi tuh diem aja pas di akhir-akhir baru nanya gitu ya. Tapi Mas Puji, aku pengen tanya deh, ya, sebenarnya HCP sama HCS identifikasinya ini, eh aku nih masih ada kayak dua area, maksudnya ada dua perbedaan pendapat gitu. Sebagian orang-orang yang aku temuin sih bilangnya kalau identifikasi HCV ini dilakukan untuk pembukaan lahan baru aja gitu ya. Tapi sebagian lagi yang bilang termasuk Pak Dwi bahwa ini identifikasi HCV HCS untuk pembukaan lahan baru sekaligus lahan yang belum diidentifikasi. Nah, kalau seandainya pendapatnya ternyata untuk lahan yang belum dibuka dan lahan yang belum diidentifikasi, nah untuk lahan yang dia udah dibuka lalu udah diidentifikasi otomatis kan berbeda ya dengan lahan yang betul. belum dibuka gitu. Jadi sebenarnya tuh sesuai dengan apa sih namanya sesuai dengan awalnya itu sebenarnya untuk khusus yang belum dibuka atau memang bisa dua-duanya? Dan perbedaannya nanti gimana sih ke depannya gitu? Ya. Sebenarnya memang cut off dari RSPO sendiri bagi yang sudah pernah melakukan HCV itu memang dia tidak perlu melakukan HCS ya. Mm-mm. Jadi misalnya sebelumnya penilaiannya tidak menggunakan skema ALS ya. Jadi memang di sini ada Mm-mm. namanya skema ALS atau direview oleh HCVN. Nah, itu nanti ketika masuk ke skema ALS itu boleh menggunakan HCP saja. Tapi misalnya nih dari area HGU gitu ya, misalkan perusahaan ini kan ada beberapa izin gitu ya. Misalnya ada satu hamparan besar, kan diajuin HG itu kadang ada yang bertahap gitu ya. Berarti kan ada yang bertahap ya. Misalnya di sebelah timur itu tahap 1 untuk pengajuan HGU gitu kan. Terus kemudian yang kedua sebelahnya statusnya masih izin lokasi gitu ya atau masih izin kadastral atau masih pengajuan. Tapi ingin dimasukkan juga sebagai HCP sementara yang kedua ini belum pernah dilakukan HCV gitu ya. Yang pertama kan sudah tadi kan ya. Yang pertama kan sudah yang sudah HGU. Nah, yang sementara yang baru belum gitu kan. Mau disekalianin juga boleh. Jadi memang eh, areal ini tuh sebenarnya memang lebih kepada eh, status legalnya gitu ya. Jadi status legalnya. Status legalnya itu apakah dilakukan penilaian 100% atau dulunya hanya misalnya 70% atau 80% gitu.
Jadi memang walaupun dia statusnya existing, tapi bisa jadi memang dia perlu untuk dilakukan SKT baru atau penilaian SKT gitu ya. Karena dia ingin melakukan penanaman baru. Misalnya dari 1.000 hektar, 300 hektar itu dimiliki masyarakat gitu ya. Karena mungkin tidak cocok gitu ya GRTP-nya gitu ya. Masyarakat masih belum ingin menjual. Tiba-tiba yang Oh, 300 hektarnya itu baru diberikan 3 tahun kemudian gitu kan. Nah, barulah itu karena dia skema penanaman baru wajib harus melakukan NKT dan SKT terintegrasi. Nah, itu juga mungkin baca bisa lihat sendiri PNC-nya itu di website RSB. Lebih oke. detail. Berarti kalau Ya, kita udah melakukan assessment SCP-HCS, berarti otomatis nggak boleh ada pembukaan lahan baru ya, kalau di areal tersebut ya. ya, Kalau terpisahnya nih ternyata ada areal yang kita buka, itu gimana sih, Mas Bro? ya, ya berarti emang harus ada SKT baru lagi, Mbak. Jadi memang harus ada penilaian SKT gitu maksudnya. Karena memang sebelumnya belum dilakukan penilaian SKT. Seperti itu sih Mbak Cia mungkin. Ya nanti Oh. mungkin bisa ditanyakan lagi kepada trainernya gitu ya. Ya kan Mas Budi trainernya, jadi aku tanya sama Mas Budi nggak Iya, salah dong ya. iya sih. Nanti ada bab khusus nanti. Saya lupa pastinya entah mungkin Pak Dwi Rahmat Mutaman atau nanti Pak Cecep gitu. Tapi nanti ada di bab khusus kalau saya ingat sih hari Jumat ya, hari Jumat atau hari Kamis nanti akan ada bab khusus yang membahas terkait PNC-nya. Ya mungkin itu aja Mbak Cia. Ya, Eh, Semoga ini ya tetap semangat dan semoga bisa lulus gitu ya karena nah memang itu penting doakan lulus ya. Karena ini masih ada banyak modul sampai hari Jumat. betul Berhubung kita sambil kerja ya, doakan iya semoga lulus gitu. karena memang ya ini bukan ibaratnya mungkin bukan kaleng-kaleng gitu lah Pak ya karena kalau memang tidak lulus. Jadi, memang kami murni apa adanya gitu. Jadi Jadi kalau harapannya kita sih yang nggak bisa GIS ini gimana dong, Mas? iya ya itu masih bisa lulus kan penilaiannya banyak tadi. Oh, iya. Jadi keaktifan salah satunya juga eh, menjadi faktor kami untuk penilaian juga gitu. Jadi memang harapannya I know ini para pesertanya memang benar-benar mengerti lah seperti itu Mbak Cia. Jadi ya ya mudah-mudahan lah karena setiap tahunnya pasti ada aja satu atau dua orang yang tidak lulus gitu. Iya, semoga bukan saya Ya orangnya semoga ya. tahun ini angkatan baca lulus semua. Amin ya. Amin. Ya. Ya Oke. oke lah mungkin sahabat terima kasih ya mungkin segitu saja dari kami gitu ya. Eh, Jangan lupa eh, terus pantau media sosial kami baik itu Instagram, YouTube dan juga website kami gitu ya. Karena nanti akan ada pelatihan-pelatihan baru yang mungkin menarik bagi kawan-kawan semua ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat. Selamat sore. Bye. Terima kasih loh Mbak Cia ya. Ya, sama-sama. Makasih, tim terima kasih ya.